Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, obesitas itu bukan hanya perkara bobot badan yang berlebih. Di balik itu banyak banget sebenarnya penyakit komorbid yang menghantui dan bisa mengancam jiwa seseorang. Nah, banyak sih yang obesitas sudah berupaya diet, olahraga, tapi kok nggak juga ada perubahan yang signifikan. Apalagi kalau bobotnya memang sudah sampai di atas 100 kilo. Ini kan memang pastinya sudah ada rentetan komorbid yang menyertainya ya. Karena adanya ancaman nyawa ini sendiri, akhirnya banyak yang melakukan operasi bariatrik. Nah, operasi ini seperti apa sih sebenarnya prosedurnya? Apa syaratnya? Apa saja kegunaan dan manfaatnya serta konsekuensinya dari operasi ini? Itu yang akan kita bahas dan menjadi topik utama kita hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar obesitas. Oke, yang pertama adalah minum air es menyebabkan obesitas. Nah, kalau kita berpikir tentang air es ini adalah kan ada suhu yang berbeda gitu ya, suhu yang lumayan dingin dimasukkan ke dalam badan. Ada yang berpikir, wah secara awam nih kayaknya akan membuat lemak-lemak di tubuh saya itu menggumpal, susah diserap tubuh, terus akhirnya menjadi bagian yang nggak nyaman nih, atau membuat badan kita tuh kayaknya jadi buruk gitu bentuknya ya karena si air es ini. Tapi apakah benar sebenarnya air es ini punya dampak yang sebegitu besar untuk bobot berat badan kita, atau justru perubahan suhu yang masuk ke dalam tubuh kita akan diproses sedemikian rupa dan membantu metabolisme kita? Nah, itu yang akan kita tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah penderita obesitas cenderung pemalas gitu ya. Nah, apa nih korelasinya antara obesitas dengan pemalas? Obesitas jelas fisik, pemalas masuknya psikis. Apakah ada korelasinya? Kalau kita berpikir lagi, kalau bobot badan kita berat gitu ya, besar gitu, untuk bergerak aja males ya nggak sih? Maunya tuh mageran aja di atas tempat tidur, Netflix-an, apalagi sambil nyemil, itu paling enak. Tapi alhasil ya kalau kita naik timbangan, makin ke kanan gitu kan timbangannya. Nah, sebenarnya apakah karena bobot berat badannya yang memang membuat seseorang malas bergerak, atau secara hormonal juga dipengaruhi nih? Karena kan pastinya dalam kondisi obesitas seseorang juga pasti ada gangguan dalam secara hormonal. Itu juga akan kita tanyakan bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah anak obesitas lebih cepat pubertas. Nah, biasanya anak-anak yang menstruasi dengan usia lebih dini, itu anak-anak yang katanya badannya lebih besar gitu ya, lebih berbobot. Anak-anak yang langsing, kurus, itu biasanya pubertasnya lama. Nah, apa sebenarnya korelasinya dari beban atau bobot berat badan seorang anak pada masa pubertasnya? Itu juga nanti kita akan konfirmasi bersama pakarnya ya. Oke, selanjutnya adalah tidur setelah makan berbahaya untuk tubuh. Nah, apa sih yang biasanya membuat kita merasa tidur setelah makan itu berbahaya? Yang pertama, apakah karena berbahaya nanti timbangannya makin berat? Atau ada masalah lain ketika kita baru makan, makanannya juga belum diproses baik oleh lambung kita, lalu posisi kita sudah dalam posisi tidur. Apakah nanti ada gangguan di pencernaan kita? Apakah nantinya juga tidak baik untuk kesehatan pencernaan kita? Itu juga nanti yang akan saya tanyakan bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah orang gemuk lebih mudah merasa lapar. Kadang-kadang kita berpikir istilahnya judge by the cover gitu ya. Wah, pantas aja kamu sering lapar, kamu tuh emang badannya segitu, berarti lambung kamu lebih besar dibanding saya yang badannya langsing. Apakah itu benar? Apakah orang yang langsing nggak juga cepat lapar gitu ya, dan kapasitas makannya juga banyak? Apakah ini mitos atau fakta bahwa orang yang badannya besar atau obesitas akan lebih cepat mudah lapar karena masalah fisiknya? Itu juga nanti kita akan tanyakan nih bersama dokter kita hari ini. Kita akan bahas tuntas apakah ini fakta adanya atau hanya mitos belaka. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas nih beberapa mitos atau fakta seputar obesitas. Tapi itu kan saya yang bahas, validitasnya masih harus dipertanyakan. Makanya kita harus konfirmasi langsung bersama pakarnya. Sudah hadir bersama saya di studio, ada Dr. Erawan Wiradisorya, SPB Konsultan. BD MKes panjang nih ya, ininya gelarnya ya, spesialis bedah konsultan bedah digestif dan bariatrik dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Langsung kita sapa dokter kita hari ini. Halo dokter, apa kabar? Halo Dika, selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang di Bincang Sehati. Sebelumnya saya terima kasih nih sudah menyempatkan waktu ke sini, bahkan katanya harus menggeser sedikit ya waktu operasinya. Ya, gitu keren ya. banget, thank you loh dok ya. Oke, sebelum kita bahas tentang topik utama kita tentang bariatrik, kita bahas dulu nih tentang obesitas yang sebenarnya menjadi faktor utama kenapa orang melakukan bariatrik. Oke, yang pertama nih dok ya, mitos atau fakta sih kalau minum air es itu bisa menyebabkan obesitas. Secara awam mungkin, aduh ini kan air es ya, kalau kita lihat lemak aja dalam suhu yang dingin itu pastinya menggumpal gitu. Mungkin secara awam itu yang dipikirkan oleh masyarakat. Ini mitos atau fakta? Sebenarnya gimana kalau air es masuk ke dalam tubuh kita dok? Ya itu hoax ya. Itu hoax malah ya? Hoax malahan. Karena kan air dingin begitu masuk ke dalam tubuh kita, tubuh tuh punya regulasi, regulasi suhu, sehingga nggak ada tuh yang namanya menggumpal jadi es tuh nggak ada. Lagi pula kan itu kan air putih. Betul. Air putih kan nggak ada gulanya. Kalau air putih betul ya. Jadi nggak ada kalori. Jadi nggak ada urusan dengan kegemukan. Tidak ada pembekuan, juga bukan ada suatu kalori, jadi tidak menggemukkan. Jadi tidak menggemukkan. Apalagi kalau yang dimasukkan pure air putih gitu ya. Nah ini kan kalau misalkan banyak orang yang berpikir, aduh saya sering minum es nih jadi gemuk, mungkin esnya ini dalam bentuk sirup, dalam bentuk boba gitu ya dok ya. Jadi ada gula di situ, ada kalori. Jadi itu yang memungkinkan seseorang akhirnya naik berat badannya karena sering minum air es. Air esnya itu ada gulanya gitu. Itu dia. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta sih dok kalau penderita obesitas itu cenderung pemalas. Ini nih apa? Kalau kita lihat kan obesitas fisik ya dok ya. Pemalas itu kan sebenarnya desikis kan, malas gerak, malas ngelakuin banyak hal. Sebenarnya ini terjadi karena memang malas bergerak karena aduh capek, berat badannya, bobot badannya harus bergerak tuh kayak aduh lelah banget, atau memang ada hal lain yang memengaruhi seseorang akhirnya jadi malas. Orang kurus krempeng juga banyak yang malas kan. Betul. Jadi artinya mungkin aja bahwa ya kita kan nggak bisa menggeneralisir bahwa orang gemuk tuh jadi malas. Tapi mungkin saja karena dia saking terlalu gemuknya, dia dengan bergerak juga ya merasa nggak enak gitu. Nggak nyaman ya dok ya? Nggak nyaman, kemudian biasanya orang gemuk itu lututnya juga sakit. Nggak selalu tapi ya. Artinya karena berat badan, bayangkan berat badan 170 kilo padahal berat badan ideal dia 70. Berarti kelebihan 100 berarti pasti neken lutut sehingga sakit. Jadi dia juga malas gerak. Atau kemudian psychological effect mungkin karena dia gue malas gaul gitu karena faktor malu juga ada gitu ya. Tapi kan itu tidak semua. Banyak juga yang gemuk yang aktif banyak. Jadi kita nggak bisa menggeneralisir itu. Saya kira begitu. Jadi ini kita bisa pastikan adalah mitos. Mitos. Jadi nggak semua, nggak melulu ya yang obesitas malas gerak. Mungkin ada rasa ketidaknyamanan atau ya tadi sakit ya dok ya. Biasa harusnya idealnya bobot badannya itu 70, ini 170. Bayangkan kalau kita harus membawa beban 100 kilo lebih gitu. Itu malas geraknya ya. Tapi banyak juga kok yang badannya langsing semampai malas gerak juga ya dok. Jadi itu tergantung kebiasaan dan juga karakter seseorang. Jadi ini mitos ya pemirsa ya. Oke, selanjutnya nih mitos atau fakta kalau anak obesitas itu lebih cepat pubertas. Bener nggak sih dok? Dalam kepustakaan tuh memang ada beberapa sel-sel lemak pada gemuk, orang gemuk nih, itu memang membentuk suatu zat yang disebut leptin. Itu kadang-kadang dengan itu dia makannya juga mengganggu regulasi makanan gitu, sehingga dia lebih cepat makan gitu. Sehingga kadang-kadang dengan itu tentu metabolismenya bagus. Tentu lebih subur, sehingga hormonal balance itu akan diganggu.
dengan hormonal balance diganggu, sehingga kadang-kadang akan, terutama pada wanita, secara kepustakaan pada wanita yang banyak diteliti, itu akan lebih hormonal imbalance, sehingga lebih cepat menstruasi, lebih cepat pembentukan bulu-bulu pada kemaluan. Betul. Nah, jadi seolah-olah memang lebih cepat gitu. Nah itu kan hormonal balance-nya akan sedikit berubah. Itu aja saya kira. Oke, jadi bisa jadi fakta, tapi memang tidak bisa dibilang 100% betul ya dok ya? Itu tergantung juga pada genetiknya ya kan? Betul. Itu faktor genetik penting sekali. Betul, jadi nggak selalu seperti itu ya moms di rumah. Jadi kalau misalkan, aduh anak saya kurus banget nih nanti pubertasnya lama nih, nggak gitu juga. Bisa jadi memang secara genetik dia lumayan cepat, dan sebenarnya nggak selama memang masih aktif, masih baik-baik saja, masih dalam fase yang baik, kayaknya kita nggak perlu terlalu khawatir. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau tidur setelah makan itu berbahaya untuk tubuh. Ini bahaya, memang bahaya atau bahaya buat timbangan tubuh dok? Sebenarnya nggak berbahaya untuk timbangan ya. Karena kalau orang sambil tiduran makan, kan itu nggak kerasa tuh, ngemil terus lama-lama habis aja satu toples. Nah itu yang satu adalah karena banyak kalori masuk, banyak suatu karbohidrat masuk, tetapi tidak ada metabolisme untuk mengeluarkan kalorinya karena dia tidur. Ya tentu kan akan numpuk, tidak akan gemuk. Pertama itu. Kedua adalah dengan posisi yang berbaring itu harusnya makanan sesudah dicerna itu kan turun ke bawah. Turun ke bawah itu maksudnya ke arah usus 12 jari. Dari lambung ke usus 12 jari baru ke usus halus. Nah dengan posisi berbaring jadi dia lebih lama untuk stagnan. Untuk stagnasi di situ. Istilahnya kalau kita dari sini ke Bandung itu lewat tol, ada di sini ada pintu tol, di sini rest area. Dia banyak di rest area. Aduh. Nah, sehingga belum nyemil lagi di rest area. Sehingga apa? Dia reflux. Reflux itu artinya balik terus ke arah antara kerongkongan dengan lambung itu kita disebut junction, esophageal gastric junction. Di situ akan asam lambung akan ke atas yang harusnya ke bawah. Sehingga melukai di daerah esophagus gastric junction atau daerah perbatasan antara kerongkongan dan lambung. Nah, dengan ada asam lambung di situ itu mengakibatkan luka. Nah, luka itulah yang mengakibatkan yang disebut GERD. GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease. Gastro itu lambung, esophageal itu kerongkongan, reflux itu berbalik, disease ya penyakit. Sehingga di situ lecet. Dengan lecet-lecet itu itulah yang mirip sakit MAH, mirip sakit lambung atau gastritis. MAH itu bahasa Belanda artinya lambung. Nulisnya MAAG. Betul. Jadi kalau ada pasien datang ke saya, dok saya punya MAH, ya semua orang punya MAH. Pasti punya lambung atau ya. Jadi kalau GERD, jadi dengan kita posisi tiduran, makanan akan berbalik ke atas, akan lama ngambang, padahal di situ mengandung asam lambung sehingga terjadi luka. Itu menjadi GERD. Itu aja sebetulnya. Jadi mengurangi kemungkinan itulah. Makanya jangan sambil tiduran. Jangan sambil tiduran. Kalau bisa habis makan, waktunya dijeda dulu ya. Sampai kapan sih kita mau tidur gitu ya. Jangan kita tidur biasa jam 9 kurang 50. Kita baru makan, ya selesai deh timbangan naik, gasnya juga naik ya kan. Apalagi kalau yang klepnya udah mulai masalah gitu ya di lambungnya, udah deh selesai. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Kalau bisa memang setelah makan jeda dulu sebelum tidur. Oke, selanjutnya nih dok ya, yang terakhir nih, mitos atau fakta kalau orang gemuk itu lebih mudah merasa lapar. Itu tuh benar nggak sih dok? Ada yang bilang, pantas kamu mah sering ngerasa lapar, kalau badannya gemuk ya lambungnya pasti lebih besar gitu. Padahal waktu Tuhan ngasih lambung mah sama-sama aja ya dok ya? Ya gitu aja. Jadi gini, pada dasarnya setiap orang itu di dalam lambungnya tuh ada dua hal yang regulatornya tuh ada dua. Intinya lah, secara gampangnya lah. Satu yang namanya hormon grelin. Hormon grelin itu dihasilkan atau satu sel yang namanya oksintik di lambung. Nah itu dia menghasilkan grelin. Grelin itu merupakan sinyal ke otak untuk menimbulkan rasa lapar. Satu. Lawannya adalah leptin. Leptin itu dihasilkan oleh sel-sel lemak.
Sel-sel lemak ini akan menghasilkan leptin, dia kirim ke otak untuk regulasi supaya dia menyatakan kenyang. Ya. Full, jadi berlawanan, kenyang nih gitu. Nah itu akibat si leptin. Nah karena orang gemuk begini, jadi dia akan terjadi ketidakseimbangan. Sehingga yang harusnya menyatakan kenyang, nah itu enggak tuh. Jadi dia makan aja terus gitu. Sedangkan ada satu lagi ada grelin. Gitu ya, Dok, ya? Nah, ada satu lagi yang grelin tadi. Si grelin itu menimbulkan rasa lapar. Ya jadi deh terus. Sehingga banyak makan. Istilahnya belnya nih error gitu ya, Persis. Dok ya. Si grelinnya call terus gitu kan ya, Si Dok. grelin terus makan terus. Sedangkan si leptinnya udah error. Betul. Padahal sebenarnya berarti si lambung ini sudah cukup. Callingannya yang salah gitu. Persis. Oke. Dan ini memang rata-rata terjadi pada orang yang obes. Sebetulnya nggak semua pada yang obes juga, tapi kebetulan pada yang obes itu kan grelinnya penuh. Betul. Karena lambungnya besar. Relatif orang yang besar sekali, tentu kan nggak mungkin lambungnya sekecil. Oke. Relatif lebih besar daripada yang kurus. Walaupun tidak sama, tapi relatif lebih besar pasti. Ini menarik sih sebenarnya. Kenapa bisa orang yang badannya besar, bobot badannya besar, obesitas, lambungnya jadi besar? Tuhan memang menciptakan begitu. Okay. Orang yang besar tinggi ya tentu juga tulang-tulangnya panjang. Okay. Walaupun orang yang pendek yang gebuk juga ada. Tapi kita general aja. Itu dia yang mau saya tanyakan nanti dan kita bahas tuntas ya di topik utama kita di bariatrik. Tapi kita harus jeda dulu, Dok. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati dan kali ini kita akan bahas topik utama kita tentang bariatrik. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan nih terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan dokter kita, Dr. Erawan Wiradisurya SPB, konsultan bedah, spesialis bedah, konsultan bedah digestif dan bariatrik dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Oke, Dok, bicara tentang bariatrik ini kan memang lagi hits ya akhir-akhir ini. Mungkin orang banyak yang berpikir, oh ini nih metode baru gitu ya. Apakah ini kondisi yang memang estetik gitu? Nah itu nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu sebenarnya yang menjadi faktor kenapa orang melakukan bariatrik kan karena si obesitas itu kan, Dok. Nah, banyak orang yang juga masih salah kaprah tentang si obesitasnya ini nih. Sebenarnya obesitas itu secara medis itu apa, Dok? Obesitas itu adalah suatu kegemukan. Dan WHO tahun 2013 sudah menyatakan bahwa obesity is a disease. Jadi kegemukan adalah suatu penyakit. Nah, untuk menghitung kegemukan itu dengan BMI atau body mass index atau indeks massa tubuh lah. Itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Jadi misalnya berat badannya 150, tinggi badannya 168, berarti 150 dibagi 1,68 kali 1,68. Misalnya didapat angkanya katakanlah 42. Nah 42 itu berarti BMI-nya 42. Oke. Nah BMI 42 itu sudah masuk ke di atas 40, berarti sudah masuk ke obes 3. Oke. Obes 3 itu di atas 40. Nah jadi itu sudah suatu indikasi untuk operasi, kalau dia mau tentunya. Tapi bicara mengenai obesity, itu memang operasi itu bukan tujuan utama atau tujuan awal. Tetapi dia adalah suatu prosedur yang alternatif terakhir. Yang namanya kegemukan itu sebaiknya itu pertama adalah dia harus melakukan diet, olahraga, kemudian mungkin dengan pengobatan, medikamentosa, obat-obatan apa aja. Apa misalnya dengan tindakan mungkin dengan akupunktur dan sebagainya, kita nggak tahu lah. Tapi artinya tindakan pembedahan adalah pilihan terakhir.
Jadi walaupun saya sebagai ahli bedah, saya menyatakan bahwa pembedahan ini adalah pilihan terakhir. Dan kedua, selain pilihan terakhir adalah sesuai nggak dengan indeks massa tubuh atau BMI-nya. Karena BMI di atas 30 sampai ke 34,9 itu harus ada comorbid. Nanti kita bicara lagi comorbid. Nanti, jadi ada syaratnya, nggak asal tiba-tiba, oh bedah gitu ya. Ini jawaban yang sangat bijak dari seorang dokter bedah. Itu pilihan terakhir gitu ya. Karena sebenarnya yang dikejar sebenarnya tadi defisit kalori dulu, pola hidup yang diubah dulu gitu ya. Dan kesadaran diri bahwa saya ternyata sudah obes nih. Kadang-kadang orang berpikir obesitas itu yang bobot badannya kalau bisa dibilang sudah 2 kali lipat dari bobot badan sebelumnya misalnya. Kegemukan-kegemukan yang ini enggak lah, itu lucu kok, cabi-cabi gitu. Ada yang bilang itu brandingan saya gitu. Padahal di balik itu nggak cuma masalah estetik ya dok, ada penyakit yang menghantui juga dari seorang yang memang obesitas. Bisa dijelasin nggak dok, apa aja sih komorbid yang bisa menghantui? Ya, jadi pada seorang yang obes, seorang yang gemuk, itu hampir pasti ditemukan ada beberapa poin. Oleh karena itulah makanya obesity is a disease, sesuai dengan WHO dan kepustakaan di dunia. Bahwasanya orang yang obes itu tentu ada beberapa hal yang kita sebut komorbid. Ya. Komorbid itu contohnya misalnya sakit kepala, hipertensi, ngorok yang hebat atau istilahnya OSA, obstructive sleep apnea. Kemudian ada diabetes, batu empedu, sakit jantung, napas sesak, cepat capek, lutut sakit, karena tentu lutut itu kan suatu daerah tumpuan, berat badan 170 dengan 70 pasti berbeda. Pasti. Kemudian varises, hormonal imbalance, misalnya menstruasi tidak teratur. Satu lagi adalah varises. Jadi atau satu lagi yang kadang-kadang saya lihat pada pasien itu apa? Banyak jamur pada lipatan paha. Karena kan keringat dia gesekan terus antara badan dengan paha, itu juga. Nah, itu yang disebut comorbid. Nah, jadi di antara yang gemuk itu mungkin ada 1, 2, 3 atau 10 mungkin pasti ada komorbidnya. Nah, komorbid itulah yang nanti menjadi salah satu alasan untuk operasi. Karena bariatrik ini bukan kosmetik. Bukan estetik. Bukan kosmetik. Jadi kita melakukan operasi adalah untuk menghilangkan atau menurunkan komorbid. Oke, nanti kita bahas lagi. Betul, bukan kosmetik, bukan asal ingin badannya ideal gitu ya dok ya. Dan ini ada syarat-syarat tertentunya juga. Kalau tadi dokter sempat bahas obesitas sendiri ada tipe 1, 2, sampai ke 3 gitu ya. Apakah memang BMI-nya ini juga harus terpenuhi gitu dok? Betul. Jadi untuk operasi kalau yang BMI body mass index-nya kira-kira 20 sampai 25 itu normal. 25 sampai 30 itu yang overweight. Nanti 30 sampai 35 itu obese. Di atas 35 itu obese, apalagi di atas 40. Betul. Jadi yang kita pikirkan adalah kalau dia BMI, sesudah kita ngitung-ngitung BMI, mungkin para pemirsa bisa ngitung sendiri ya, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Jadi kalau antara 25 sampai 30 itu kalaupun harus dioperasi itu ada yang disebut komorbid, terutama yang diabetes. Diabetes itu 27,5 sudah bisa. Tapi untuk yang lain harus nunggu 30 sampai 35 dulu. Kalau 30 sampai 35 ya itu memang harus ada komorbid yang jelas. Baru kita berani atau kita anjurkan untuk operasi. Tapi yang di atas 35 itu sudah indikasi. Jadi nggak serta-merta datang ke dokter bedah saya mau bariatrik. Nggak gitu ya. Kita lihat dulu aturan-aturan indikasinya. Tadi indeksnya mungkin tadi di 25 ke atas harus ada komorbidnya juga. Lalu setelah itu juga dilihat lagi sampai yang nanti memang di ending kalau memang sudah kondisinya sampai 35 ke atas, 40 ke atas sudah memang pastinya udah ada komorbid kalau kayak gitu ya dok ya. Apalagi yang kayak waktu kemarin ada yang di mass media 300 kilo, itu udah obes, disebutnya extreme obese. Jadi sesudah obes 3, obes 4, super obese, extreme obese. Dok, tadi
pemeriksaan awal dimulai dari BMI-nya masuk kriteria nggak, ada komorbid nggak sih dan segala macam. Apakah ketika kita sudah masuk nih kategori BMI terpenuhi syaratnya, komorbid ada, semua orang yang memenuhi syarat tersebut pasti bisa bariatrik atau memang ada lagi nih kategori tertentu yang memang tidak memungkinkan? Betul. Jadi untuk operasi, kita bicara operasi ya. Betul. Ini sudah masuk indikasi operasi. Betul. Dan pasien ini harus dioperasi, ya. Dianjurkan. Nggak ada yang harus, dianjurkan karena pasiennya harus mau dong. Iya. Nah, itu akan kita periksa yang namanya pre-operative treatment, di mana si pasien harus dipersiapkan. Persiapannya ada satu, tentu jantungnya harus bagus. Jadi ada 5 organ tubuh manusia yang wajib kita periksa. Oke. Otak, jantung, paru, hati, ginjal. 5 itu ya? 5 itu harus kita lihat, namanya toleransi operasi. Jadi tentu kita nanti ada tim. Satu timnya ada dokter jantung, dokter paru, dokter gizi, dokter penyakit dalam, sama dokter bius. Oke. Di samping itu ada juga kalau misalnya kita wawancara, kadang-kadang dalam wawancara ini ada hal-hal yang nyeleneh. Mungkin kita harus konsultasi dan psikiater. Oke. Karena salah satu syaratnya adalah dia nggak boleh antara lain, nggak boleh ada bipolar. Oke. Hari ini mau, besok enggak. Hari ini mau, besok enggak. Wah itu bahaya tuh. Nanti fasenya lagi manik, oke nih. Nah, besok lagi down ya. Exactly. Jadi kadang-kadang psychological examination juga harus ada, pemeriksaan psikologis. Tapi kan kita lihat juga selektif ya. Dari kita kan, makanya itu udah kepentingannya untuk kita wawancara dengan pasien, di situ kita akan bisa lihat ini apa gimana, dan kira-kira pasien ini bakal mau niat nggak, disiplin nggak, gitu. Karena salah satu persiapannya adalah paling tidak seminggu sampai 2 minggu atau bahkan 3 minggu tergantung BMI, pasien harus puasa makan padat. Before operasi, sebelum operasi. Before operation. 1 minggu atau 10 hari atau 2 minggu, 3 minggu, tergantung dari BMI. Bisa nggak ada niat makan cair? Makan cair itu contohnya susu kedelai, proteinnya ada tapi kalorinya kurang. Atau misalnya sari buah, jus terus disaring lagi. Nah itu aja terus tiap hari. Jadi mau 3 gelas, mau 10 gelas air putih, itu aja terus. Sehingga sebelum operasi berat badannya sudah turun. Kenapa begitu? Kita buat kita ahli bedah akan lebih nyaman. Kenapa? Ususnya kempes, lebih bersih juga, lebih bersih. Ya. Kemudian liver tuh biasanya penuh dengan lemak, fatty liver. Itu harus kita turunkan. At least 10% sebelum operasi dia udah turun. Itu secara apa istilahnya jurnal, secara memang aturan kita begitu. Misalnya berat badan 150, dia udah turun 10 aja. 10 kilo ya. Jadi 150 jadi 140 lah. Itu lumayan. Karena si liver kan mesti diangkat oleh saya. Supaya bisa melihat lambung. Kenapa? Karena lambung itu posisinya di bawah liver. Jadi untuk kita mengecilkan lambung, liver mesti diangkat. Gitu loh. Jadi sehingga berat badan kalau yang turun, fatty liver berkurang. Pasti fatty liver berkurang juga. Jadi memang harus konsisten, nggak bisa Bersih. Tiba-tiba saya mau operasi deh, tapi nanti berubah-ubah. Apalagi tadi kan memang ada masa persiapan di mana harus makan cair. Dihindari makan padatnya. Jangan sampai seminggu, 2 minggu, aduh saya farewell sama nasi padang kok hari ini, yakin terakhir. Ternyata terus sampai waktunya mau operasi ya dok, nggak bisa kayak gitu. Oke, kalau kita bicara tentang bariatrik, orang pasti yang sering terpikir langsung potong lambung gitu. Apakah sebenarnya metode ini, sebenarnya bentukannya seperti apa? Tingkat validitas, istilahnya kesuksesannya, keberhasilannya itu juga harus kita pertanyakan. Nanti kita akan jawab setelah jeda ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas suatu hal yang lagi hits, bariatrik gitu ya. Yang masih banyak mungkin berpikir ini adalah kosmetik atau estetik, ternyata sebenarnya ini adalah bagaimana menghilangkan komorbid dari orang yang obesitas. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama Dr. Erawan Wiradi Surya, spesialis bedah, konsultan bedah digestif dan bariatrik dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Oke, dokter, kalau orang dengar bariatrik, potong lambung gitu ya, waduh serem, langsung berpikir lambung saya dihilangkan, organ saya yang diberikan Tuhan segitu dipotong gitu. Nah, sebenarnya metode ini kalau bisa dijelaskan secara mungkin simple dan sederhana gitu ya, agar bisa lebih dipahami, itu seperti apa sih, dok? Pada prinsipnya adalah lambung kita itu kita kecilkan. Kita kecilkan sampai 70%. Oke. Nah, jadi itu lambung itu kita potong dengan alat staples. Atau apa sih bahasa awamnya, jegregan lah. Jegregan gitu ya. Tapi masuk ke dalam badan. Staples gitu ya. Staples. Dan itu sekali staples kepotong, 4 kali staples lepas tuh. 5 kali staples lepas tuh si kantong, si usus, si lambungnya itu akan kita keluarkan melalui lubang. Jadi operasi bariatrik itu hanya 3 atau 4 lubang kecil. Laparoskopi. 1 di pusar, 1 di sebelah kanan, 1 di sebelah kiri, which is yang 1 12 mili, 12 mili. Yang di pusar ya? 11 mili. 11 mili, 5 mili. Kadang-kadang cuma 3. Jadi hanya 3 lubang dan nanti luka operasi kita kasih lem. Nggak pakai jahitan. Kecuali dalamnya yang harus diperkuat pakai jahitan, luarnya hanya pakai lem. Jadi nggak ada buka-buka jahitan. Nah, si lambung yang dipotong itu akan keluar lewat pusar atau lewat yang 12 mili. Jadi akan keluar dan operasinya kira-kira 2 jam, paling lama 3 jam. Dirawat 2 hari atau 3 hari, pulang. Begitu selesai langsung jalan-jalan, mau ke mall juga boleh. Boleh ya, dok ya? Boleh, serius. Jadi artinya operasi ini memang kelihatan mengerikan, tapi pada kenyataannya adalah, wah masa habis potong lambung terus bisa jalan? Bisa. Karena pasien dibius total dan kemudian kita potong lambung itu, perdarahan hanya paling banyak 20 cc, 30 cc. Karena kita pakai staples tadi. Jadi sedikit perdarahannya. Dan sakit? Enggak, tidak sakit. Pasti tidak sakit. Karena banyak pasien-pasien saya yang hari setelah operasi, misalnya operasi kemarin pagi. Nah, hari ini dia sudah jalan-jalan di kamar. Besok dia pulang. Gitu. Dan lukanya kan kecil. Betul. Dan itu lukanya kecil pun ditutup dengan plester anti air. Sehingga pasien bisa mandi. Jadi bisa langsung mandi ya, dok ya? Itu gitu. dia, jadi tidak semengerikan itu. Kalau kita berpikir, waduh ini kan organ gitu ya, ini ada bukaan yang luar biasa besar misalnya ya, berarti ini minim sayatan karena laparoskopi hanya ada beberapa titik gitu ya. Dan ya tadi ada 12 mm gitu ya, dok ya. Nah ini berarti benar-benar kondisinya seaman itu selama 5 organ yang dokter sebutkan tadi aman. Begitu ya? Karena kalau tidak aman tidak mungkin dilakukan. Kalau tidak aman diamankan dulu. Diamankan dulu baru bisa dilakukan. Baru bisa dilakukan. Jadi ibaratnya kalau kita mengoperasi itu seperti seolah-olah saya ini pilot, pasien ini adalah pesawat terbang. Untuk menerbangkan pesawat ini tentu harus layak terbang. Betul? Untuk layak terbang kan harus ada mekanik yang merekomendasi, oke, pesawat ini udah aman buat terbang. Siapa mekaniknya? Di situ ada dokter spesialis penyakit dalam, dokter jantung, dokter paru, dokter bius dan sebagainya. Itu adalah tim. Oleh karena itu untuk operasi itu tim. Jadi nggak ada yang one man show, nggak. Kita harus betul-betul tim. Kalau menyatakan bahwa pesawat ini aman diterbangkan, which is artinya saya aman mengoperasi beliau ini, pasien ini. Kalau udah aman baru kita terbangkan. Dan yang paling penting adalah informed consent. Bahwa saya sebelum operasi itu harus menerangkan dari A sampai Z kepada pasien dan keluarganya. Keluarganya mesti tahu. Betul.
apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa bahayanya, apa efek sampingnya, bagaimana kehidupan di depannya, mesti ngapain, itu harus saya terangkan dari A sampai Z. Di awal sebelum operasi. Di awal sebelum operasi, bahkan ini juga kan nggak cuma sendiri, nggak one man show, transspesialis ada di situ. Dan tingkat keberhasilannya tadi dokter sendiri pas lagi break ya, nggak cuma masalah SDM-nya yaitu dokternya yang mumpuni, lalu peralatannya yang memadai dan juga memang sudah mutakhir, dan juga konsisten dari pasiennya itu penting sekali. Nggak bisa kondisi betul pasien. kondisi pasien, dan pasiennya juga harus konsisten karena ada persiapan ya dok. Harus niat. Harus niat, jangan iya enggak gitu ya. Nanti kita lanjut, tapi ada DM dari pemirsa, ada pertanyaan lewat DM Instagram, saya bacakan ya dok ya. Ini dari @bella, pertanyaannya, selamat pagi dokter, saya wanita berusia 26 tahun, berat badan saya 65 kg dan tinggi badan saya 165 cm. Saya mau tanya, kalau bukan penderita obesitas, apa boleh dok operasi bariatrik untuk mengurangi nafsu makan? Apa ada efek sampingnya? Terima kasih. Aduh, pertanyaannya kayak mewakili saya nih ya. Boleh nggak sih dok kalau nggak masuk tadi ya, BMI-nya enggak, komorbidnya enggak gitu ya, tapi mau gitu biar saya nggak nafsu makan terus gitu, nggak jajan mulu, gimana dok? Ya itu mungkin harus pertama ya, karena jelas tidak mungkin dilakukan operasi dan tidak boleh. Tidak boleh. Karena tidak masuk ke dalam persyaratan, kriteria nggak masuk. Ya pertama ya mungkin psychological effect kita harus, bahwa kita harus menahan diri ya. Menahan diri dan mesti bisa yang ada teman yang ngasih tahu, atau suami kasih tahu, atau pacar ngasih tahu, terserah lah. Bahwa ini yuk dikurangin gitu. Dan kedua adalah bahwa jangan makan nasi kalau malam. Oh oke. Jangan makan karbo. Malam jangan makan hari. karbo, itu aja udah. Mau nasi, mie, apapun gitu ya? Nasi, mie, kentang, roti ya sama. Sama aja pokoknya ya? Jadi makannya apa? Salad. Fruit salad, vegetable salad. Gitu. Kayak saya sama tuh, istri saya di rumah gitu. Saya tidak boleh makan nasi. Jadi makannya salad aja udah. Salad atau buah. Jadi yang dibutuhkan oleh Mbak Bella bukan bariatrik, tapi support system. Orang-orang di sekitarnya ya. Maupun diri sendiri nih. Maupun diri sendiri. Jadi kalau punya teman yang ngajakin jajan mulu gitu ya, hempaskan. Nggak juga sih, saling mengingatkan gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu Mbak Bella, karena memang belum masuk kriteria. Karena juga kondisinya sebenarnya masih bagus ya. Olahraga aja. Olahraga. Terus tadi kalau mau tahan nafsu makan, itu dari dalam diri ya. Baik, mungkin kalau lagi di minimarket ngelihat jajanan, banyak-banyak istighfar gitu asal astagfirullahaladzim. Jangan gitu. karbo. Jangan karbo. Jadi malam mungkin bisa makan salad, itu penting sekali. Oke, tadi kita terputus pada oke nih, sudah di meja operasi, ada transspesialis banyak di situ ya. Intinya kalau sudah dilakukan operasi, hal-hal yang tadi sudah diselesaikan, yang 5 organ aman, pasien sudah konsisten, dan tingkat keberhasilan bisa dipastikan hampir 100%. Nah, setelah operasi nih dok, yang ditanyakan 70% lambung saya sudah tidak ada gitu. Tadi dokter bilang di strapless gitu ya. Nah gimana nih kehidupannya? Apakah harus ada penyesuaian setelah itu? Oke, jadi setiap orang yang pasca bedah tadi, sebelum pulang ke rumah, tentu saya harus memberikan edukasi ya dok ya? Ya satu ya informasi jelas lah dari A sampai Z juga. Ada yang disebut 5 pantang 4 wajib. 5 pantang itu 1 alkohol, rokok, terlalu pedas, makanan terlalu pedas, ya? terlalu asam. Satu lagi yang paling musuh adalah gassy liquid, busa atau namanya bubbles. Misalnya minuman yang bersoda. Soda itu udah paling pantang. Paling pantang tuh ya. Paling pantang itu nomor 1. Dan kalau sebaiknya minum tidak dengan straw. Ini dengan straw itu, karena straw itu kadang-kadang kita masukin udara, masukin udara ke dalam, kembung, gitu loh. Dan tentunya lambung yang tadi mulanya bentuk seperti karung di dalam perut nih, ceritanya ini beneran kayak karung tuh. Itu hanya berbentuk tabung nantinya. Yang tadinya begini ya dok ya? Yang tadinya begini, cuma kayak tabung aja. Nah, itu kan masih ada staples di dalam. Staple tuh seumur hidup di situ.
tidak akan diambil lagi. Staples itu terbuat dari titanium. Titanium itu tidak berkarat, tidak bereaksi terhadap tubuh, lewat bandara nggak bunyi, anti magnet. Oh ya, bagus. Jadi leave it pokoknya ya. alone for the rest of his or her Dan itu life. akan jadi bagian hidup kita seumur hidup. Betul, betul. Nah itu kan butuh waktu dia untuk solid dengan lambung kita. Oleh karena itu waktu pulang kita kasih selain tadi 5 pantang 4 wajib. Oh saya lupa ya, 4 wajibnya 4 belum wajibnya ya. apa, Dok? 4 wajibnya, 1 mengikuti makanan sesuai dengan ahli gizi. Harus. Jadi di sini spesialis gizi klinik akan memberikan asupan-asupan mengenai apa yang boleh, apa yang tidak. Yang kedua adalah olahraga, wajib. Harus itu ya, Dok ya. 3 adalah vitamin. Kenapa? Karena dipotong sehingga kekurangan asupan Nutrisi vitamin. mungkin ya. Harus makan vitamin. Terus yang keempat adalah minum banyak. Minum banyak. Sedikit-sedikit tapi banyak. Karena Itu nggak mungkin dia. gluk-gluk itu nggak mungkin. Itu juga Tapi nggak sedikit-sedikit harus sering. Oke. Biasanya jadi pasien-pasien saya itu selalu bawa botol minuman kemana-mana. kemana-mana di tasnya. Oke. Sama satu lagi coklat atau yang manis-manis. Kenapa? Karena kadang-kadang saking dia diet ketat atau dia makannya kan sedikit-sedikit tapi sering. Dan dia disiplin orangnya. Tapi butuh kadang-kadang kan perlu kalori. Begitu dia hipoglikemi atau kekurangan Gula ya? gula, dia pusing tuh di mall, Betul. duduk, suruh makan coklat, seger lagi dia. Benar, karena Tapi gula bukan itu makan mau terus-terusan, jangan simpan. terus-terusan ya. Itu hanya emergency. Kata dokter Erawan harus makan coklat, makan terus. Jadi enggak gitu juga Hanya ya. emergency. Hanya emergency, karena memang gula satu-satunya zat yang bisa membuat otak bekerja ya, tapi nggak boleh berlebihan, nanti Persis, ada impactnya. persis. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, Dok ya. Siap. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Ya, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang bariatrik. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan, kita masih ada satu segmen lagi nih untuk menelpon, ada di 2903264 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama Dr. Erawan Wiradisuri, spesialis bedah, konsultan bedah digestif dan bariatrik. Oke, tadi konsekuensinya sudah dokter jelaskan, ada 5 pantang dan 4 wajib ya, Dok ya. Nah, ini tuh berlaku sampai kapan, Dok? Apakah memang akan menjadi satu pola yang berlaku seumur hidup untuk seseorang tersebut? Pertanyaannya bagus banget. Jadi gini, bahwa seseorang yang dilakukan operasi bariatrik itu pertama harus ada niat, kedua menerima kenyataan bahwa lifestyle berubah. Lifestyle berubah tuh contohnya begini, kita nggak bisa makan banyak, kita nggak bisa minum gluk gitu. Karena lambung kan sudah seperti pipa. Ibaratnya dari sini ke Bandung itu hanya jalan tol, rest areanya udah hilang. Udah hilang semua nih. Hilang semua nih. Nanti kita lewat restnya, di situ ada pintu tol. Betul. Pintu tol itu adalah semacam klep antara lambung dengan usus. Nah pintu tol ini tentu nggak bisa, kalau kebanyakan dia antri. Dan ada waktu bukaannya Persis. juga. Nah jadi oleh karena itu kita harus makan sedikit-sedikit tapi sering. Oke. Jadi lifestyle berubah adalah kita biasanya yang normal makanan resmi 3 kali sehari. Nah beliau yang dioperasi ini bisa 6 kali, bisa 7 kali, bisa 8 kali porsi kecil. Oke. Minum pun nggak bisa yang gluk-gluk gitu, tapi harus paling 1, 2, 3 jadi dicicil. Diteguk-teguk gitu ya. Teguk, berarti dulu kasih jeda dulu. Teguk gitu juga. Demikian pula makan. 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, sendok kelima biasanya mual. Nah itu berhenti. Oke. Nanti kita sambung, tunggu kemudian. Sehingga, nah yang paling sulit mah kalau lagi jalan-jalan sama keluarga ya. Betul. Wah mereka makan enak banget ya, bersendok-sendok. Nah kita cuma gitu ya. sedikit. Oke. Nah tapi artinya dalam 1 hari bisa 6 kali, bisa 7 kali, bisa 5 porsi kecil. Itu aja. Dan itu nanti tentu konsultasi dengan gizi, apa makanan yang bergizi. Satu lagi sebelum lupa, bahwa setelah selesai operasi itu ada latihan lambung dulu. Oke. 2 minggu pertama setelah operasi ini, itu makannya cair. Teksturnya juga berpengaruh ya, Makannya Dok? cair.
cairan. Misalnya semacam susu atau yang susu yang low fat dan low kalori. Kemudian atau sari buah for 2 weeks, 2 minggu. 2 minggu kemudian semi cair, contohnya seperti krim sup. Ya. 2 minggu kemudian semi padat, contohnya kayak misalnya nasi tim gitu. Nasi tim ya. Nasi tim gitu. Teksturnya mulai Yang ada mulai tapi ada. Bubur dulu. Bubur encer, baru nasi tim. tapi lauknya dicincang. Cacah ya. Cacah. Itu baru 2 minggu keempat nasi tim. Selanjutnya bebas. Oke. Jadi Tapi kayak bebas tadi bukan berarti 1 piring. Ya tuh cicil lagi. Nah itu bersedia nggak begitu? Oke. Jadi betul-betul yang niat. Tetapi olahraga harus jalan, vitamin. Sebetulnya makanan juga bebas, cuman sedikit-sedikit itu aja. Jadi kalau dilihat-lihat ya, ini kita melatih jadi orang yang konsisten. Jadi bukan cuma masalah fisik ya, jadi orang yang konsisten. Jadi orang yang sabar, disiplin. Kayaknya sebenarnya setelah itu jadi pribadi yang lebih baik kalau kita benar-benar ya. Sip. Persis gak dok? Sip. Oke. Baik, ini seru banget perbincangan kita hari ini. Kita nanti akan lanjut lagi dengan banyak sekali tema-tema yang pastinya menarik ya dok ya. Next harus datang lagi ke sini. Terima kasih banyak dokter sudah berbagi informasi bersama kami di Bincang Sakti. Semoga ini berguna untuk pemirsa di rumah. Amin. Baik pemirsa, gimana? Tips dari dokter kita sudah dicatat semua. Semoga kita bisa jadi pribadi yang lebih baik, jadi orang yang lebih sehat, lebih bugar, dan bisa menjadi orang yang selalu dikelilingi orang yang kita sayang. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.